Martial Peak 3403. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Di alun-alun kota berdaulat manusia, ratusan ribu orang telah berkumpul dari segala arah bersama keluarga mereka. Di depan Yang Kai, pintu masuk koridor yang gelap gulita diam-diam ditangguhkan di udara. Itu seperti binatang tak terlihat yang membuka rahangnya yang berdarah. Tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, itu akan ditelan bersih. Pintu masuknya secara alami adalah pintu masuk ke Sealet World Bed. Alasan mengapa pintu masuk terungkap adalah untuk kenyamanan. Jika tidak, Yang Kai harus membawa ratusan ribu orang ke dalam Space Spirit Bed satu persatu. Secara alami jauh lebih nyaman bagi mereka untuk berjalan sendiri. Mata orang-orang dari Imperial Rache penuh dengan rasa ingin tahu. Mereka terus-menerus berlama-lama di pintu masuk. Jelas, mereka ingin tahu benda apa ini yang bisa menelan begitu banyak orang. Tetapi karena Yang Kai tidak ingin mengatakannya, mereka tidak ingin bertanya. Waktu berlalu, Yang Kai butuh siang dan malam penuh untuk menyelesaikan semua penduduk kota berdaulat manusia. Setelah memasuki Sealet World Bed, mereka secara alami akan muncul di kota berdaulat manusia yang baru. Ini adalah kota yang dibangun secara pribadi oleh Yang Kai. Pertahanannya tak tertembus. Itu hanyalah keberadaan yang tidak bisa dipecahkan di Sealet World Bed. Ratusan ribu orang ini akan hidup dan berkembang biak di Sealet World Bed di masa depan. Mereka tidak akan lagi terpengaruh oleh prinsip dunia dari alam reinkarnasi yang aneh. Sekelompok Master Imperial Rache dan Emperor Realm juga diambil, tetapi Yang Kai menempatkan mereka di tempat lain. Mereka masih perlu berkontribusi dalam perang antara dua wilayah. Akhir dari perjalanan mereka secara alami bukanlah manik-manik dunia tertutup. Pohon suci ditransplantasikan oleh Yang Kai ke kebun obat, membentuk segitiga dengan pohon abadi dan pohon cakrawala. Ketika semuanya sudah siap, tidak ada seorang pun di kota. Alam reinkarnasi, yang tidak berubah selama ratusan ribu tahun, berubah karena kedatangan Yang Kai hari ini. Yang Kai melompat dan menyapu langit. Arah yang dia tuju secara alami adalah Demon City of Urat. Jalan keluar untuk meninggalkan dunia ini berada di dekat Demon City of Urat. Sehari kemudian, Yang Kai tiba di atas kota iblis kemarahan. Dia melihat ke bawah dan mengangkat tangannya untuk memanggil Rolly. Dia mengarahkan tangannya ke bawah. Mata Bowo tiba-tiba berbinar. Tubuh Xiao Xiao berubah menjadi cahaya hitam dan melesat ke arah kota. Sesaat kemudian, Demon City of Urat berada dalam kekacauan. Orang-orang ras iblis yang tak terhitung jumlahnya berebut untuk melarikan diri, berteriak mata Rolly iblis. Dia seperti musuh dari ras iblis. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis tidak ada di depannya. Yang terkuat di Demon City of Urat hanyalah Raja Iblis. Terakhir kali dia datang, Yang Kai sedang terburu-buru untuk menemukan jalan keluar dan meninggalkan dunia ini. Dia tidak punya waktu untuk memperhatikan ras demon-demon di Demon City of Urat. Kali ini, dia tidak akan berbelas kasih. Ras iblis telah menginvasi batas bintang. Jika suatu hari ras iblis di dunia ini memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan pergi ke batas bintang, makhluk dari batas bintang akan menjadi orang yang menderita. Rolly membuat kekacauan di kota selama sehari. Ras iblis menderita banyak korban. Masih ada beberapa yang lolos, tetapi Yang Kai terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Dia meraih Rolly dan bergegas menuju pintu keluar. Sama seperti terakhir kali, angin utara yang bertiup dari pintu keluar cukup kuat untuk membekukan roh ilahi. Bahkan Yang Kai tidak bisa menahan angin utara ini terlalu lama. Namun, dengan Bowo memimpin, Yang Kai tidak terpengaruh. Angin dingin itu tertelan ke dalam perut Bowo dan menghilang. Terakhir kali, Yang Kai, Suking, dan yang lainnya mengandalkan kekuatan Bowo untuk meninggalkan tempat ini. Yang Kai tidak tahu berapa lama dia telah melakukan perjalanan melawan angin dingin. Baru saat itulah dia merasakan fluktuasi prinsip luar angkasa di depannya. Mengetahui bahwa pintu keluar sudah dekat, dia tidak ragu lagi. Dia mengambil Bowo dan bergegas masuk. Mengambang dalam kehampaan, Yang Kai menelusuri kembali langkahnya dan sekali lagi merasakan kehadiran dunia hebat, batas bintang. Dengan kata lain, jalan keluar dari alam reinkarnasi tidak hanya terhubung ke batas bintang, tetapi juga ke wilayah iblis. Itu mirip dengan dunia kecil tempat dia menemukan Lan Xun dan yang lainnya. Tiba-tiba, dia ingat bahwa ketika dia meninggalkan alam reinkarnasi terakhir kali, dia langsung pergi ke wilayah barat. Dunia kecil yang hancur juga ada di wilayah barat. Mungkinkah ada semacam hubungan antara keduanya? Jika itu masalahnya, dia harus memperhatikan bumi beku. Jika tidak, jika ras iblis menyerbu dari bumi beku suatu hari nanti, wilayah utara akan menjadi wilayah barat berikutnya. Mengikuti kehadiran batas bintang, dia merobek ruang dan melihat cahaya lagi. Apa yang dilihatnya membuat Yang Kai mengerutkan kening. Tanah di sekelilingnya tandus. Jika itu semua, itu akan baik-baik saja. Wilayah barat lebih sunyi daripada wilayah lainnya. Apa yang membuat Yang Kai merasa tidak nyaman adalah bahwa tanah ini dipenuhi dengan energi iblis. Tempat ini telah menjadi wilayah iblis. Tidak jauh dari sana, ada tim kecil ras demon berpatroli. Pemimpinnya adalah komandan iblis. Penampilan Yang Kai tidak diragukan lagi membuat mereka khawatir. Tim kecil ras iblis ini segera melihat ke arahnya.
Pemimpin Komandan Iblis bahkan menyeringai pada Yang Kai. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya berdarah, dan sosoknya melintas saat dia menerkam. Bau darah menyerang wajahnya. Aura itu sepertinya bisa membuat orang resah dan kehilangan keberanian. Setan darah. Ini juga merupakan metode umum yang digunakan oleh Blood Demons melawan musuh mereka. Itu sering efektif. Bahkan jika kekuatan mereka serupa, begitu mereka diintimidasi oleh aura berdarah ini, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Yang Kai mengangkat alisnya. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan meraihnya. Sosok Blood Demon tiba-tiba muncul. Matanya terbuka lebar, dan ekspresinya dipenuhi ketakutan. Itu berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi Yang Kai memegangnya di leher. Itu tidak bisa bergerak sama sekali. Kelompok demon-demon yang mengejar senjata Blood Demon tiba-tiba berhenti. Bahkan senjata iblis sedang dipegang oleh manusia ini di depan mereka. Bagaimana mungkin senjata iblis ini cocok untuknya? Mencari keberuntungan dan menghindari bencana adalah naluri setiap makhluk hidup. Mereka secara alami akan membuat pilihan yang paling bijaksana. Di bawah pengawasan orang banyak, Yang Kai tidak membuang waktu. Dia mengerahkan kekuatan di tangannya, dan Blood Demon di genggamannya meledak menjadi genangan darah. Kaisar Qi Yang Kai melindunginya, jadi tidak ada setetes darah pun yang ternoda. Ketika kelompok Demon Weapon melihat ini, mereka segera berbalik dan berlari. Yang Kai dengan dingin mendengus. Dia menamparkan dengan telapak tangannya, dan jejak telapak tangan besar turun dari langit, menghancurkan kelompok senjata iblis menjadi debu. Sekelompok keberadaan seperti ini secara alami tidak ada artinya di mata Yang Kai saat ini. Dia bisa menghancurkan mereka dengan lambaian tangannya. Namun, situasi saat ini membuat Yang Kai merasa ada yang tidak beres. Dia tidak menggunakan space beacon. Sebaliknya, dia terbang ke udara dan melaju kencang. Dia ingin melihat perubahan di wilayah barat dengan matanya sendiri. Belum lama dia pergi, paling lama 1-2 bulan. Ini karena dia telah membuang banyak waktu untuk mencari pintu masuk ke alam reinkarnasi di bumi beku. Kalau tidak, itu akan lebih pendek. Hanya dalam 1 hingga 2 bulan, situasi di Star Boundary seharusnya tidak banyak berubah. Bagaimanapun, 7 Kaisar Agung sudah muncul, dan itu seharusnya cukup untuk menstabilkan situasi. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak nyaman. Dia harus memverifikasinya dengan matanya sendiri. Semakin dia terbang ke depan, semakin buruk ekspresi Yang Kai. Dimanapun dia lewat adalah wilayah iblis. Seolah-olah dia tidak kembali ke batas bintang, tetapi wilayah iblis. Apakah wilayah iblis begitu besar? Meskipun wilayah iblis telah berkembang sedikit sebelumnya, radiusnya paling banyak beberapa ratus ribu mil. Namun, sepertinya itu pasti lebih dari itu. Mungkinkah bahkan Kaisar Agung tidak dapat menghentikan perkembangan situasi? Semakin dia menyelidiki, Yang Kai semakin terkejut. Wilayah iblis sekarang begitu luas sehingga kota-kota dan desa-desa yang dia lewati telah menjadi surga bagi ras iblis. Bahkan ada beberapa tempat di mana aura iblis begitu kuat sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang. Dia tidak tahu makhluk iblis macam apa yang ada di sana. Setengah hari kemudian, sebuah kota muncul di depannya. Yang Kai memfokuskan penglihatannya dan akhirnya menghela nafas lega. Kota tidak menunjukkan tanda-tanda terkikis oleh aura iblis dan masih aman dan sehat. Jika bukan karena ini, dia akan benar-benar berpikir bahwa dia telah berlari ke wilayah iblis. Namun, Yang Kai segera menemukan situasi lain. 100 mil jauhnya dari kota, aura iblis berkumpul. Pasukan ras iblis sedang mendirikan kemah di sana. Mereka padat dan tak terhitung banyaknya. Setidaknya ada beberapa ratus ribu dari mereka. Mereka menghadap kota dari jauh dan sepertinya memiliki niat untuk menyerang kapan saja. Bahkan tanpa memasuki kota, Yang Kai bisa merasakan ketakutan penduduk di kota. Dia sedikit mengernyit dan terbang langsung ke kota. Tidak lama kemudian, dia tiba di luar kota. Dia melihat sekeliling dan melihat 2 kata besar terukir di atas gerbang kota, Tiger's Roar. Ini mungkin nama kotanya. Namun, pada saat ini, Tiger's Roar City dalam keadaan panik. Formasi penjaga kota besar telah diaktifkan. Tidak banyak orang di jalan-jalan di kota, dan pintu-pintu rumah ditutup. Hanya tembok kota yang dipatroli oleh seorang pejuang. Melihat sosok Yang Kai, petugas patroli memandangnya seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Setelah melihat bahwa tidak ada jejak Demon Qi di tubuh Yang Kai, dia hanya bisa menghela nafas lega dan berteriak, "Siapa kamu? Sebutkan namamu." Yang Kai, Istana Ling Qiao, wilayah utara. Yang Kai menjawab dengan keras. Yang Kai agak terkenal di wilayah timur, selatan, dan utara dari batas bintang. Anda berasal dari wilayah selatan dan wilayah utara, jadi Anda bisa dikatakan terkenal. Namun, di wilayah barat, tidak banyak orang yang pernah mendengar tentang Anda. Prajurit yang berteriak itu jelas berasal dari wilayah barat, jadi dia tentu saja tidak tahu siapa Yang Kai. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, memang ada banyak pejuang dari wilayah lain di wilayah barat yang melawan invasi ras iblis bersama dengan penduduk asli wilayah barat. Istana Ling Qiao juga berkontribusi banyak dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Prajurit yang berteriak juga telah mendengar tentang dia.
Karena itu, ketika dia mendengar Yang Kai memperkenalkan dirinya seperti ini, dia tidak berani lalai. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan, mohon tunggu sebentar. Kami perlu memverifikasi identitas Anda sebelum kami mengizinkan Anda masuk." Yang Kai mengangguk dan menunggu dengan tenang. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat situasi ras iblis yang jauhnya 100 mil. Dalam waktu kurang dari 30 napas, suara orang sebelumnya datang dari tembok kota, "Buka formasi." Segera, seseorang memegang pelat formasi dan menembakkan sinar cahaya. Formasi penghalang kota besar retak terbuka, dan Yang Kai masuk. Seseorang datang kepadanya dan menangkupkan tangannya, "Salam, Tuan Yang." Yang Kai mengangguk. Orang itu melanjutkan, "Tuan Yang, tolong cepat ke istana Tuan Kota. Beberapa tuan sedang menunggumu di sana. Mereka memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan." Yang Kai mengangkat alisnya dan bertanya, "Siapa mereka?" Orang itu tersenyum tipis, "Orang rendahan ini tidak berani menyinggung nama guru. Tuan Yang akan tahu ketika dia sampai di sana." Mendengar dia mengatakan ini, Yang Kai tidak memaksanya. Lagi pula, dia akan tahu sebentar lagi. Segera, di bawah bimbingan orang lain, dia bergegas ke mansion Tuan Kota.